Panjenengan lihat tangan saya ini, ya kan? Warna apa ini? Hitam. Ini putih. Nah, nanti kalau dibilang ini double, suruh bawa golok sendiri, kayak Joko Arek gitu ya. Ada, Bim. Ada ya. Bahaya nanti kalau begini. Monggo diterima, Bim. Coba terima Gus. Barakallah. Amin, ya rabbal alamin. Saya tahu Habib ini baru sekarang. Iya. Saya kenal Habib ini baru sekarang. Habib siapa, Bim? Soleh Jamalullah. Habib Soleh Jamalullah. Jamalullah. Leh. Jamalullah, la ilaha illallah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, monggo. Masuk ke dalam saja, nggih. Monggo di dalam Bapak. Alhamdulillah. Nggih, sehat selalu. Masuk ke dalam. Sehat. Masuk ke dalam, sayang. Beliau diajak masuk ke dalam. Monggo, Bib, masuk ke dalam, Bib. Ya, sini, sayang. Siapa yang minumnya? Monggo masuk, Bib. Monggo, Bib. Nggih, siap. Monggo. Enggak, santai aja. Duduk sini, Bib. Ini, Bib. Sini. Saya siapkan air minum dulu ya. Sayang, ambilin air minumnya, sayang. Diambilin di kulkas. Ambilin air minumnya. Siap, buatan. Santai mawon. Mojokerto. Oh ya, ini salad, Beb. Apa dipindahkan dulu, Beb? Oh, enggak apa-apa ya. Ada acara ini olehnya siapa tadi? Jumadil Kubro. Subhanallah, barakallah. Dan terus silaturahim ke Tebu Ireng. Oh, dari Tebu Ireng. Pulangnya lewat Blitar. Kalau mungkin mampir jenengan itu kayak kalau telepon Gus Idris, mungkin kalau badhe silaturahim ten Gus Samsudin gitu. Luar nomor Oh, siap. Udah dari Gus Idris tahunya. Siap, alhamdulillah. Dulu pernah kan yang apa? Torikul Jannah. Siap. Pas kebetulan anak marit. Oh, siap. Jadi, barakallah. kepingin ketemu antum itu gimana ya? Berhalangan gitu Gus. Soalnya Bismillah berangkat sama teman-teman juga. Siap. Dari mana aja ini? Lampung. Lampungnya mana? Lampung Tengah. Siap, saya di Mesuji, Tulang Bawang. Saya juga ada pondok namanya Darun Najah di Mesuji gitu ya. Tapi yang megang itu satu alumni dengan saya. Namanya Yai Siswanto. Kapan jenengan? Saya Malang. Berarti dekat sama Gus Idris. Ini Poncokusumo. Poncokusumo. Masih satu Malang lah ya, masih satu tempat sama Gus Idris. Jenengan? Malangnya mana? Malang Selatan. Tetangganya Gus Idris. Oh bukan, masih tahu. Siap. Langsung sama Banten Gus. Ya, tangga jadi salah ya. Jenengan? Lumajang. Jawa Timur ya Mas Yan ya. Siap. Saya di Unis. Oh dari Unisma. Anak kebetulan kuliah di Unisma juga. Jadi kan kuliah juga. Asyik. Doa bidoa. Siap. Monggo. Santai aja. Bawain kopi sama rokok saya ke sini. Nggih, santai aja. Santai, Bib. Ini sing sungkan ganggu banyak. Enggak. Saya itu santai, Bib. Santai. Wong saya itu apa celulean. Di sini tuh nggak ada kiai, nggak ada, karena saya bukan kiai, saya bukan ustadz. Karena pondok ini saya cuma punya, Bib. Cuman saya punya tok, tapi saya nggak, itu bukan yang ngajar. Karena saya nggak bisa ngaji, Bib. Jadi yang ngaji seperti Sifaul Jinan, Alala, Alim Muta'alim, Hikam, itu yang mulai ngaji Yai Nawawi. Kalau pengasuh utamanya itu adalah Yai Syafuddin. Oh ya, tolong panggilkan Yai Nawawi, sayang. Ada tamu Habib Soleh Jamaluddin. Nggih, sampaikan ke Yai Nawawi nggih. Monggo. Suatu kehormatan, Bib, panjenengan mau datang ke tempat saya, karena tempat saya ini tempat yang hina, Bib. Penuh dengan dosa, terus ya seperti inilah tempatnya, masih acak-acakan. Ini pembangunan lantai 1, lantai 2, lantai 3-nya alhamdulillah baru jadi, Bib. Doanya dari jenengan, Bib. Saya itu jujur, saya itu sangat senang sekali dengan Duriah baginda Rasulullah, karena
siapa yang cinta kepada dunia baginda Rasulullah, insya Allah dicintai oleh Allah. Apalagi kalau diri kita bisa benar-benar mentauladani sifat-sifatnya baginda Rasulullah yang selalu beliau itu jujur, amanah, fatonah, itu insya Allah hidup kita selamat. Udah ada di undangan. Belum Beb. Saya ini apa ta? Ini saya datang ke sini sebagai murid. Saya itu apa ya Beb? Masih seperti anak-anak muda yang sifatnya itu masih kekanak-kanakan. Saya itu masih temperamental, masih suka ngeladenin orang-orang yang apa ya, yang nantang. Kan harusnya kalau sudah tua itu kan nggak meladeni Bib. Cuman saya belajar dari pengalaman kemarin Bib. Kalau dibiarkan kok ya kebangetan gitu loh Bib. Padahal ilmu hikmah ini digunakan oleh para wali-wali Allah, oleh kiai-kiai kita, oleh habib-habib kita zaman dulu itu untuk melawan penjajah Bib. Gunakan pesawat terbang. Itu kan warisan dari para ulama kita, dari para habaib-habaib kita berjuang dulu. Kenapa sekarang itu kok diremehkan? Makanya mohon maaf kemarin ketika ada yang datang, ya kalau mau tanda tangan di atas materai silahkan. Kayak Joko Arek kemarin, dia bawa golok, bacain saya, ya gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi setelah itu ya jangan terus berbicara seperti itu, kayak gitu. Kayak kemarin ada orang dari Pekalongan bawa kelapa untuk mindahkan, ya silahkan gitu. Terus ada lagi yang nantang bawa bensin, Bib. Bawa bensin, saya suruh tanda tangan. Oke. Tapi jangan cuma saya yang disiram. Tanda tangan di atas materai, ya kan? Nyiram saya pakai bensin, kamu bakar kamu. Seperti itu, Bib. Itu disiapkan langsung kejadian bisa. Lah kalau ilmu hikmah itu terjadi ketika darurat kok. Jadi kadang bisa dilogika. Nah, astagfirullahaladzim. Terkadang gini ya, saya pernah punya teman. Beliau dulu itu dari Pondok Butet, Bib. Sama saya dari Lampung kan, beliau sowan ke Pondok Butet. Pulang dapat ijazah, Bib. Pulang sampai di jalan di Raja Basa itu, Bib. Nggak sengaja waktu mau naik di mobil itu ditarik-tarik, Bib. Tasnya itu ditarik-tarik, mau ditarik ke mobil, turun naik mobil itu. Teman saya nggak mau, tujuannya beda. Marah orangnya. Hanya ribut di terminal itu, dibacok beliau, del dibacok. Dengan izin Allah ini saya nggak mengada-ngada, Bib. Insya Allah saya nggak. Dengan izin Allah beliau itu nggak, cuma bajunya tok, Bib, yang robek, Bib. Cuma bajunya tok yang robek, tapi kulitnya sama sekali nggak robek. Saya itu pernah, Gus, ada di belakangnya Saiful Anwar itu. Ya orang-orang jalan, kebetulan saya juga sedikit mempelajari lah, karena kita kan dari orang Jawa ini, Ya. masa menghilangkan budaya Jawa, ya kan? Itu paku segini, Gus, paku segini warna kuning. Saya pegang itu, dan dibaca itu kebal, karena sudah beda, nggak bisa dimasuk dalam nalar. Kalau bahasanya mahasiswa itu nggak bisa, sudah intelektual, sudah nggak bisa dilogikakan sudah. Jangankan itu, ilmu-ilmu yang apa ya, kayak seperti kita tiup air ini kan, bacain ayat kursi atau bismillah, ini kan ada apa ioninya kan, bahkan ada, kalau orang Amerika itu bilang ada gelembungnya. Ini sudah nggak bisa dilogika sudah. Pertanyaan yang simpel dan analogi yang sederhana ini gini, Gus. Orang yang meragukan tersebut itu apakah orang-orang yang muslim? Udah itu aja. Kalau mereka orang muslim, seharusnya mereka mempercayai itu, ya kan? Karena adanya gaib itu harus kita Aladina yu'minu bil ghaib. Iya, saya terangkan di dalam Al-Quran seperti itu, Bib. ada bagus. Ada, enggak? Ini kita sambil belajar. Yang tidak ada di perkuliahan. Yang nggak ada di perkuliahan. Ini namanya SAG. Ini mau di luar kampus. Betul, SAG. Adalah alam gaib. Karena itu butuh. Iya, kembali saya ulangi ya, yang tadi saya ceritakan. Ketika beliau nggak sengaja itu kan sering baca kitab Dalail Khairat, sering mengamalkan, sering membaca. Setelah dapat ijazah itu beliau istiqomahkan di pondok. Pulang itu mau pulang ke rumah ke Lampung,
Itu pas di Raja Basa itu dibacok Bib sama orang, sama preman-preman di terminal waktu itu, masih tahun 2001-an. Ketika dibaca itu beliau kaget, loh saya nggak punya ilmu kebal kok. Sampai beliau itu juga dilihat, oh itu orang sakti. Loh beliau nggak merasa sakti, karena memang beliau nggak mengamalkan ilmu-ilmu yang kayak ilmu kebal kejawan itu enggak Bib. Beliau cuma mengamalkan sholawat dengan membaca terus, mengistiqomahkan membaca kitab Dalil Khairat itu. Sampai beliau itu heran dengan apa yang oh ini kuasa Allah. Nah, apakah ketika beliau dibacok sama orang, ketika sama preman di jalan itu kebal, terus beliau itu jalan nggak kena duri? Kena Bib, jalan dia kena duri, kena, maka kegigit lidahnya ya berdarah. Jadi apakah ketika dia itu kebal terus nanti di rumah, coba kalau kamu benar-benar kebal kamu tak bacok, kalau untuk kesombongan dia nyoba sendiri, jebol. Iya, Jebol itu. Bukan seperti itu ilmu hikmah itu. Ilmu hikmah itu terjadi ketika terdesak. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk deng-dengan kayak gitu, bukan. Bukan seperti itu. Jadi ini yang menjadi mindset yang berbeda. Ini menjadi mindset yang salah ketika sesuatu hal yang siri dilogikakan, Bib. Nggak nyambung. Udah. Ketika ada yang berbicara, mohon maaf ya, orang mati itu nanti hidup, dibongkar kuburan. Zaman Nabi, ketika baginda Rasulullah mengatakan bahwa orang hidup nanti itu dihidupkan kembali, dibongkar sama orang kafir. Ditunjukkan kepada baginda Rasulullah, ini tulang belulang kayak begini loh. Gimana menghidupkannya? Nah, seperti itu, Bib. Sudah sama, Gus. Yang dikatakan Rasulullah itu orang-orang Bedui, orang-orang pedalaman itu, yang mempertanyakan atau memperdebatkan sesuatu yang tidak seharusnya diperdebatkan, kan gitu. Nah ini yang perlu untuk kita luruskan ya. Yang perlu untuk kita luruskan ya, saya sendiri bukan siapa-siapa, saya bukan ulama, saya bukan kiai, saya bukan gus kayak gitu. Ayah saya cuma guru ngaji di Lampung sana, di Desa Bakti Gedung Buka. Ayah saya cuma guru ngaji dulu, ayah saya mondoknya di Pondok Paron di Ngawi sana. Kita ini kan siapa, Gus? Dibuat dari mani. Siap. Iya kan, Gus? Siap. Dinaskan al-insan mulhoto wanisya, ya kan? Sudah jelas kan? Siap. Manusia ini tempatnya salah dan lupa. Siap. Dan tugasnya manusia ini kan saling bermanfaat. Khairun nas anfa'un linnas. Masyaallah. Ya kan, kalau kalian sayang, Nah, kasih kritikan dan solusi. tafadhol. Ya kan gitu kan, Siap. Gus? Jangan hanya mencaci. Itu jeleknya di Indonesia itu seperti itu. Ketika memang ada ketidakbenaran, nasihati dengan cara, ada caranya kan. Rasulullah kan ketika dalam menasihati seseorang itu nggak boleh di depan umum, ya kan, nggak boleh secara keras, nggak boleh sampai menyakiti hati, ya kan. Nasihatilah secara halus, itu kan anjuran-anjuran Rasulullah. Nasihatilah berdua, Iya. lihat yang dinasihati, ya kan. Poten Gus kan kalau sami nama tuh negara panjenengan nih Gus, kan sering lihat YouTube-nya panjenengan ini, jadi sedikit dapat ilmu dari jenengan ini Gus. Enggak, saya mau belajar dulu sama Boten dia. pula. Lanjut, Bib. Yang gitu. Tapi manusia sekarang kan itu menyimpulkan sesuatu itu secara tumpul. Yang akhirnya kan yang ada di dalam otak ini asumsi jelek yang muncul. Coba itu dihilangkan. Kita berhusnudzon, ya kan? Pasti ada apa namanya itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak mungkin ada suatu kejadian, pasti ada sebabnya kan gitu. Siap. Coba tabayun, ya kan? Siap. Manusia sekarang, ya Allah. Ya nggak nyalakan juga Gus. Memang akhir zaman. Iya. Banyak fitnah seperti itu, banyak orang-orang yang iri, hasud, dengki. Jangankan kita Gus, jangankan Gus Samsudin, jangankan kulo Gus. Siap. Rasulullah loh. Pripun dakwah Rasulullah dilempari kotoran gini Gus. Siap. Di fitnah tukang sihir, ya kan? Siap. Di fitnah ini, ya Allah. Terus kita kok sampai nggak ini kan, malu sebenarnya kita ini Gus. Siap. Ambilkan kundir saya, kundir Pak sini. Dia ada tadi. Ya Allah. Siap. Oke. Monggo sambil ngerekam, Bib. Iya. Kulo support panjenengan Gus. Makanya Saya yang jadi heran itu gini, Bib. Mohon maaf, saya mau bertanya ke Habib. Saya dari mulai keluar dari pondok, saya dari Lampung dulu, selalu berusaha amal ma'ruf nahi munkar dengan cara
mendatangi dukun-dukun, Bib. Ketika ada seseorang dukun katanya pengganda uang, Bib, saya datangi dengan pengacara saya datangi dengan warga. Saya sampaikan, kamu bisa toh menggandakan uang. Kalau kamu bisa, ngapain kamu minta uang ke orang? Sampai, Bib, ada orang kesini itu, dia itu pengen menggandakan uang sampai dia diceraikan sama suaminya, Bib. Kenapa? Karena semua uang suaminya digunakan untuk itu terus sampai berakhirnya. Itu ada videonya. Di Tulungagung sini. Kalau nggak percaya, ayo datangi bareng sama saya. Saya datangi sama pengacara waktu itu. Ada videonya kok sama pengacara, RT RW-nya dilihat sama warga. Orangnya nggak bisa membuktikan apa-apa. Saya minta untuk dikembalikan. Ada lagi, Bib, orang itu menjanjikan kekayaan, Bib. Ada yang pesugihan. Kalau nggak percaya, ada dukun yang melakukan itu datang ke beberapa gunung. Sampai sekarang itu ada beberapa tempat yang menjadi tempat pesugihan. Yang datang itu ratusan. Yang datang itu ribuan, Bib. Bukan cuma 1-2 orang. Di Tulungagung juga ada. Di daerah Malang juga ada tempat pesugihan itu. Iya. Tahu anak tahu itu, Gus. Yang jadi masalah begini. Ketika kita berusaha untuk menghalangi hal semacam itu, kita datangi tempat seperti itu, kita yang memberantas dukun. Lah kok sekarang kita yang dituduh dukun? Ini yang jadi masalah, Bib. Ini yang pengen saya tanyakan, Bib. Apakah ketika seseorang mendoakan, contoh dengan menggunakan asma mahrobi atau menggunakan hijab Jafar Shodiq, kita menggunakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau menggunakan asma-asma yang lain yang dari Al-Quran dan sholawat. Ketika kita mendoakan seseorang, apakah mendoakan dengan menggunakan Al-Quran dan sholawat ini disebut dukun juga, Bib? Bagaimana menurut jaringan ini? Ini karena di masyarakat kita ini, aduh, yang mana yang kiai, yang mana yang dukun, ini disamakan, Bib. Jadi kita yang berantas dukun, dikatakan kita ini dukun, ini menurut panjenengan gimana, Bib? Ya. Tanggapannya, Bib? Kalau ini saya pribadi itu melihat itu, mereka itu yang mengatakan panjenengan dukun itu pasti pertama iri sama panjenengan. Iri. Dan iri saya apanya ya, Bib, ya? Iya, karena mungkin jenengan maksud ya kan, jenengan bisa dibilang sukses, banyak tamu, mereka iri. Akhirnya mereka bagaimana caranya menjatuhkan panjenengan dengan bahasa-bahasa fitnah itu. Makanya kan al-fitnah itu asyaddu minal qatl, ya kan? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan orang-orang sekarang ini mulutnya itu tidak bisa dijaga. Daripada kalian mengatakan kepada orang lain seperti ini, coba kalian muhasabah diri, introspeksi diri, ya kan? Apakah diri kalian sudah benar, ya kan? Apakah diri kalian sudah lurus, ya kan? Diri kita ini loh, terkadang ini loh, kalau bukan karena Allah menutupi aib kita, ya kan? Mungkin kita ini dipandang manusia ini sehina-hinanya sesuatu kan gitu. Tapi karena Allah menutupi aib kita gitu loh. Lah, timbul pertanyaan, kenapa kalian menunjukkan aibnya saudara kalian? Bukannya al-muslim akhul muslim, ya kan gitu. Iya. Kecuali kalian ini beda agama. Ini sama-sama agama, Gus. Siap. Maaf, tafadhol. Mantap ini ya. Masalahnya gini lagi, Bib. Masalahnya terkadang berdalihnya itu edukasi, Bib. Intinya terkadang berdalih edukasi dengan menyampaikan supaya orang lain itu tidak tertipu. Sebenarnya simpel. Kalau memang saya melakukan penipuan, laporkan saya ke pihak kepolisian. Atau ajak aja satu orang ke sini, siapa yang saya tipu. Itu kan simpel banget sebenarnya. Bahkan sampai sekarang, Bib, boleh ditanyakan di Polsek, di Polres, di Polda, ada nggak satu laporan saja orang yang saya rugikan? Insya Allah nggak ada, Bib. Boleh ditanyakan di Polres, di Polda itu, Bib. Anda nangkep satu, Gus. Orang yang membuat seperti itu, dia kepingin seperti panjenengan jadi YouTuber. Selesai ya enggak? Tapi dia itu enggak bisa. Akhirnya apa? Dia mengatasnamakan panjenengan yang sudah viral, yang sudah YouTube-nya tinggi, yang sudah subscribernya banyak, menggunakan untuk apa? Biar subscribernya dia itu terangkat. Kalau orang-orang kayak gitu, Gus, sudah biarkan sudah, Gus. Anggap aja mantap, ya. Angin aja sudah gitu. Oh, mantap. Berarti ini orang iri hasud udah gitu. Sudah nggak usah ditanggapin sudah, Gus. Saya tak sami nawato sama jenengan ya. Pulau sama-sama belajar ini biar teman-teman ini juga belajar juga kan. Kalau panjenengan. Siap. Kunir yang mentah.
Sayyidina Ali itu loh, yang sudah dijuluki oleh Rasulullah Babul Ilm, pintunya ilmu. Siap. Beliau itu masih berkata loh Gus, Siap. siapapun yang mengajari saya satu huruf alif, maka gua panggil guru. Kan gitu Gus. Satu huruf loh Gus, Siap. alif, maka gua panggil guru. Siap. Gitu loh. Dan orang-orang yang mengatakan jenengan gini, ya sudah itu syaitan, udah gitu. Udah gitu aja kan gitu. Iya. Orang-orang yang inilah sama panjenengan itu Gus. Siap. Ya Allah ya Karim, ya Rahman Rahimin. Iya, saya cuman apa namanya yang menjadi kekhawatiran saya itu tujuan untuk Berdakwah itu. iya, tujuannya beliau untuk menyerang saya itu takut saya. Kalau tujuannya hanya ke saya tidak masalah, Bib. Tapi kalau yang menjadi masalah saya ketika yang diserang itu adalah amalia saya. Ini yang jadi masalah saya, Bib. Atau yang diserang itu adalah kitab-kitabnya. Ini yang jadi masalah. Makanya saya terus ketika kemarin yang saya lihat kesini kok serangannya makin melebar ke amalia kemana, akhirnya berhenti, Bib. Nggak saya jawab itu lah. Kalau dijawab nanti malah tambah lebar kemana-mana. Akhirnya sudahlah. Yang saya takutkan lagi begini, Bib. Di tahun-tahun yang dulu, pernah ada pembantaian dukun, Bib. Nah, masalahnya yang dibantai zaman dulu itu di wilayah sana itu bukannya dukun santet, tapi banyak guru ngaji yang juga dibantai akhirnya. Nah, ini yang jadi masalahnya. Dan sampai masalah yang seperti dulu itu terulang kembali kayak gitu. Insya Allah. Sedangkan orang Indonesia masih bergantung dengan hal-hal yang kayak gitu dan tidak mempercayai namanya Al-Quran, hadis, ya kan? Siap. Padahal Allah sudah bilang kan, untungnya stajib lakum, Oke. ya kan? Siap. Berdoalah padaku, maka niscaya aku akan kabulkan doamu, ya kan? Allah bilang sendiri itu kan. Dalam artian tidak perlu ya Allah, ya maklum Gus, plus 62 Gus. Kita mau komentar sampai berbusa Gus, ya kan? Orang yang benar saja dicari kesalahannya, apalagi orang yang salah. Siap. Ya kan gitu. Siap. Maka kita kalau di mahasiswa itu kan ada kategori pertanyaan itu Gus. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban, ya kan? Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban Gus. Ada juga pertanyaan Iya. yang membutuhkan jawaban. Iya Siap. Gus. Kan gitu. Siap. Bib. Kalau dulu kan pas orang Badui yang bertanya kepada Rasulullah itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang secara nggak masuk Gus. Siap. Rasulullah kan cukup diam. Para sahabatnya kan emosi semua Gus. Ya kan? Kalau dengan bertanya jenengan seperti contoh dalam artian kalau dicontohkan ya, jenengan mau nikah lagi Gus, dengan nggak sopan ngomong. Iya benar. Jenengan. Benar. Ya kan? Mantap. Ya. Benar. Itu kan ya itu yang dikatakan Rasul, orang-orang Badui. Oh, Orang iya. pedalaman. Saya baru nyambung ini, alhamdulillah penjelasannya dari Habib ini mantep nih. Ada pertanyaan yang memang tidak perlu untuk dijawab. Iya Gus, cukup Iya. diam itu menjadi suatu jawaban. Mantap. Iya, Gus. Cukup senyumi, ya kan gitu ya, ya kan Gus. Kadang-kadang kalau kita diam itu dianggap takut. Biarin aja Bib, ya. apa-apa, Gus. Siap. Saya kadang lihat dengan kadang saya ikut komen di YouTube-nya jenengan. Hajar Gus. Jangan mundur, ya gitu terus. Mantap Bib. Saya ngikuti panjenengan tuh. Mantap. Ya orang-orang kepingin numpang tenar aja orang seperti itu. Orang-orang yang kalau dibilang itu gabut. Oh, gabut. Iya, gabut orang-orang yang nggak punya kerjaan, yang cari-cari kerjaan dia itu. Siap. Kan di era sekarang ini kan sulit cari pekerjaan, Gus. Siap. Hanya mereka ingin meniru panjenengan. Dalam artian mengedukasi lewat YouTube, ya kan? Mengajari lewat YouTube. Sebenarnya kalau orang itu cerdas, kalau orang itu melihat dari sisi kanan dan kiri, mereka akan bisa menyimpulkan. Contoh, panjenengan lihat tangan saya ini, ya kan? Warna apa ini? Hitam. Ini putih. Sama dengan kehidupan. Ketika kita melihat hanya satu sisi tanpa melihat sisi sebelahnya,
Kita tidak bisa menyimpulkan itu. Mantap, mantap, Dan orang yang mantap. sekarang itu hanya melihat satu sisi dan disimpulkan. Mantap, Iya kan? mantap. Kabil tuh, kabil. Ini kita saling sharing aja tuh. Siap. Kalau salah ya kita Ya. saling muhasabah kan. Saya ini wajib belajar sama jenengan. Sama-sama kita sama-sama belajar kan. Umur berapa jenengan Bib? Mohon maaf, Saya Bib. masih umur 24, Gus. 24 tapi ilmunya sudah mantap ya. Dan ada yang pernah saya dengar itu kan apa ayat itu ilalah dilal mahdi itu lupa saya menuntut ilmu itu dari lahir sampai dia kubur kan Gus. Siap. Ilmu itu kan banyak ilmu ini kan. Siap. Kayak ilmu apa namanya hablum minan nas hubungan sama manusia, hablum minal alam hubungan sama alam ya kan, hablum minallah ya kan hubungan sama Allah ya kan. Itu kan harus dijaga dan harus di-upgrade. Siap. Ya kan ngerti nih Gus. Mantap. Kalau nggih Terima. mohon koreksi nih Gus. Saya terima ini. Iya. Nah, untuk semua subscriber lover saya dimanapun berada yang hampir 1.630.000 ini, alhamdulillah sekarang diberi pencerahan, diberi penjelasan sama beliau Habib Jamalullah. Soleh Jamalullah. Habib Soleh Jamalullah. Jamalullah. Siap, ini beliau. Monggo kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Alhamdulillah. Saya di kampus juga jadi aktivis Gus. Oh, di kampus juga aktivis. Iya saya aktivis. Mantap. Jadi kalau aktivis itu kan ketika ada ketidakbenaran itu kan satu kata Gus, sikat. Siap. Sekalipun kita harus di DU. Siap. Serisikonya. Makanya cocok yang nyalon jadi presiden ini Aduh. kayaknya ini. Gimana kalau beliau dicalonkan jadi Ketua DPR-nya, DPR. Siap. Saya Dewan Perwakilan Mahasiswa Gus. Oh, DPR-nya ini. Iya. Oh, siap. Dewan Perwakilan Kampus. Iya mahasiswanya. Mahasiswanya Ya, siap. kita kan saling belajar aja Gus, bukan merasa udah pintar. Siap. Ini cocoknya beliau dicalonkan jadi presiden ini nanti 2024 ini gimana ini ya? Tegas loh, mantap loh ya. Nanti saya jadi ini aja, penyokong dari belakang saya. Terus kalau ini Gus. Siap, monggo, barakallah. Mau minum kopi, Bib? Dibuatkan dulu kopi ini. Ampun Gus, ampun. Siap. Saya lihat panjenengan ini sudah senengnya luar biasa Gus. Saya itu apa tuh, Bib? Saya itu masih, walaupun dibilang udah tua ya, umur saya mungkin sekitar 34 sekarang. Masuk ke 34 saya sekarang, 33 masuk. Tapi jiwa saya itu masih kekanak-kanakan, Bib. Masih temperamental saya itu. Kalau dibilang sabar itu ya belum bisa saya itu. Masih senangnya itu hayu kayak gitu, Bib. Ya seperti sahabat Nabi itu kan ya ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali. 4 sahabat Nabi ini kan sifatnya kan berbeda-beda. Siap, Bib. Nggak bisa Sayyidina Abu Bakar ini meniru kerasnya Sayyidina Umar. Iya kan gitu, Gus. Iya. Sudah ada kategori-kategorinya sudah. Dan kita tidak bisa menjudge atau menyalahkan, ya kan gitu. Sudah speknya masing-masing nih. Saya analogikan sederhana seperti ini, Gus. Baut ini ada berbagai macam baut. Dan lubangnya juga ada berbagai macam. Ketika lubang baut A dipasangkan ke baut B, cocok gak? Ya mungkin ya, walaupun itu sama-sama baut. Siap. Ya kan? Benar. Kalau itu apa ya, harus selaras, harus disamakan kan gitu. Siap. Baru bisa masuk dan sinkron gitu loh. Siap. Makanya apa ya, kalau kita itu ya perbanyak muhasabah diri aja lah, introspeksi diri, sadar diri lah kita ini siapa kan gitu. Kalau belum bisa menasehati orang, ya kita diem, kita nasihati diri kita sendiri kan gitu Gus. Siap. Jangan langsung menjudge, itu loh jeleknya itu ya Allah. Padahal ada tabayun, ini kan fungsi tabayun ini kan mengecek apakah ini benar atau tidak kan gitu. Ketika ini benar, ya kita perlu meluruskan tanpa menghadiknya. Siap. Ya kan gitu kan. Siap. Kalau ini tidak benar,
Ya kita nggak usah di follow up terus kan gitu, buat apa juga? Siap. Sudah nafsi sudah. Yang panjenengan lomboten nyinggung yang lain. Ya gitu. Iya, terkadang kan asumsi masyarakat itu yang terkadang yang belum tahu itu, wah itu kan melakukan penipuannya gitu. Padahal negara kita ini kan negara hukum. Betul. Kalau memang melakukan penipuan kan tinggal dilaporkan kan gitu, Bib. Betul. Tapi Ngambil hukum juga saya Gus. Iya. Iya, tapi kan nggak perlu kayak kita itu menghina kayak gitu. Menghina hanya untuk mencari popularitas itu kan ya nggak baik kayak gitu. Penghinaan itu juga bisa dilaporkan, Siap. ya kan? Bisa kena pasal pencemaran nama baik, ya kan? Sesuatu yang tidak menyenangkan, ya kan? Iya. Tapi masalahnya gini, Bib. Yang sebelah sana juga terkadang tahu hukum gitu. Jadi ketika dilaporkan nanti beliau mengatakan, saya tidak bilang dia nipu kok. Saya cuma bilang kalau seandainya. Nah ini pun dihukum juga sulit untuk dibuktikan, Bib. Ya, Karena dia menyampaikan sesuatu hal yang bersifat dari dirinya. Saya tidak menuduh kok. Saya hanya memberikan sebuah informasi untuk masyarakat. Ini sulit juga, Bib. Jadi ketika beliau menuduh saya, orang itu yang rambut merah itu, dia mengatakan bahwa di situ itu saya tidak menuduh Gus Samsudin itu menipu. Saya hanya menyampaikan ke masyarakat kalau seandainya. Nah, tapi ketika itu diucapkan, opini masyarakat kan sudah berbeda. Iya. Makanya ini sulitnya itu seperti ini, orang yang mohon maaf bahasa kasarnya itu licik gitu lebih. Makanya saya bilang di video saya, kalau memang benar-benar kamu nuduh saya, coba kamu sampaikan di konten kamu, Gus Samsudin penipu kayak gitu. Itu nanti baru akan saya buktikan kayak gitu, Bib. Jadi masalahnya pinter ngelesnya ini loh yang jadi masalah, Bib. Pinter ngelesnya. Ya itu tadi Gus. Ya, kita ini sebagai orang yang sadar ya, asumsi itu contoh gini, jenengan berasumsi jelek tentang saya nggak bisa melarang. Siap. Benar-benar. Jenengan berasumsi baik ke saya juga tidak bisa melarang kan gitu. Kalau itu baik ya alhamdulillah, kalau itu jelek ya terima kasih sudah memberikan masukan. Udah gitu aja Gus. Kalau ketika ada orang yang bilang jelek tentang jenengan, ya terima kasih sudah mengingatkan saya. Sudah gitu aja sudah Gus. Biar hidup tenang, menikmati, banyak jenengan dibutuhkan umat kan. Iya, Dibutuhkan yang lebih penting fokus ke orang-orang yang membutuhkan bantuan gitu aja Gus. Iya. Terus lagi satu hal lagi, Bib, ini yang perlu saya luruskan bahwa terkadang orang mengira kalau orang datang ke sini itu pasti harus bayar, pasti harus keluar uang 5 juta, 3 juta dan sebagainya. Padahal boleh ditanyakan, langsung boleh disidak ke bagian santri-santri saya, admin saya, bahwa mereka yang datang untuk ruqyah, untuk terapi, konsultasi dengan saya itu gratis, Bib. Itu gratis. Yang bayar itu hanya ketika yang beliau itu mau beli madu, Ya. mau beli kunir seperti ini, Bib. Ini baru yang beli. Tapi kalau mereka hanya sekedar kayak ikut ruqyah bersama-sama, terus nanti diterapi, konsultasi itu gratis, Bib. Nah, terkadang kan opini-opini lebih yang terjadi ini yang terkadang itu melebar ke masyarakat luas itu. Tapi ya tidak apa-apa lah. Insya Allah suatu yang benar itu tidak butuh pembenaran dan nanti itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan saya. Betul. Keyakinan semua manusia itu Gus. Siap, mantap. Kebenaran pasti benar. Siap. Tapi kalau gini Gus, ini yang terjadi di kehidupan. Orang yang baik itu sedikit akan dibersamai. Tapi orang yang jelek itu pasti akan banyak. Oh, itu hukumnya seperti itu ya, Bib, ya? Hukum alam itu kayak gitu, Bib? Sudah Gus. Yang jelek itu banyak temennya gitu, Bib? Sudah. Contoh, saya ngajak, ibaratkan nih, jenengan masih kuliah. Saya ngajak panjenengan bolos untuk main PS. Sama saya ngajak jenengan ngerjakan tugas di dalam kelas. Sudah saya pastikan itu akan milih yang bolos main PS. Oh iya, Bib. Sudah sederhana. Mantap, sudah, mantap, Gus. mantap. Jadi ketika panjenengan tidak ada yang membela, sudah cukup Allah yang membela saya. Kan Mantap, gitu mantap. sudah Mantap, selesai Bib. Gus. Iya kan? Mantap, Bib. Mantap ini Habibnya. Ini kita sharing-sharing aja. Iya, kalau iya. kalau ada yang salah ya dibenarkan. Ini kan dinasehati ya kan. Siap. Dan ini saya sampaikan ya, demi Allah saya tidak ada setting-settingan sama Habib ini. Saya tidak ada settingan. Saya tahu Habib ini baru sekarang. Iya. Saya kenal Habib ini baru sekarang.
Kalau nggak salah baru beberapa jam yang lalu beliau itu WA ke saya kalau mau datang. Tapi saya belum tahu Habib siapa. Ini enggak, kita ngobrol real ini. Jadi tidak ada settingan. Tidak kok Bib, nanti belain saya Bib, demi Allah enggak. Jadi beliau berdiri di atas kaki beliau sendiri sesuai dengan prinsip beliau. Kebetulan kan tadi yang saya katakan di awal itu Gus, kita kan tadi habis diundang dari acaranya hallnya Syekh Muhammadil Kubro Iya. di Mojokerto. Mojokerto. Terus Yaro ketemu Ireng karena kebetulan habis dari satu abad kan Gus. NU, masa kita sebagai orang-orang yang Nahdlatul Ulama kita nggak ziarah kan gitu. Siap. Kalau kita bilang Nahdlatul Ulama di mulut tanpa adanya tindakan, ya apa bisa dibilang Nahdlatul Ulama kan Siap, gitu. siap, Kalau kita lupa dengan leluhur kita ya kan, Siap. beliau-beliau itu kan semua kangen ketika kita datang ziarah kirim doa itu kan kangen Gus. Siap. Kok kita nggak mau, kebetulan dari Mojokerto mampir ke Jombang, silaturahim, ziarah. Setelah itu ke Gus Mustafa, silaturahim. Terus kalau WA panjenengan yang dapat nomor dari Gus Idris, Siap. alhamdulillah panjenengan respon, datang silaturahim. Biar teman-teman juga yang muda-muda ini belajar Gus, Siap. biar tidak mudah menyimpulkan sesuatu itu dengan tumpul. Siap. Itu Udah mahasiswa ini ya? iya, Mahasiswa semua ini? masih Oh, ini semua mahasiswa? Mantap. Mahasiswa mana ini? Unisma. Unisma itu di mana ya? di Noyo Gus, mampir Di Noyo. Gus. Di Noyo? Iya Gus. Mantap. Salam untuk semua Insyaallah, mahasiswa insyaallah. Unisma. Wes, mantap ya. Insyaallah. Kalau perlu kita ngadain nanti itu Gus, acara bareng talk show atau apa gitu ya. Ngopi-ngopi aja lah ya, ngopi-ngopi aja. Kalau saya suruh ceramah nggak bisa, Sar. Ngopi bisa ya. Ada judulnya Gus. Siap. Ngopi ngolah pikir. Mantap. Nah Ini, ini. Gus. Tapi kopinya mana ini belum datang ini buat Habib ini? Oh lagi dibuatin siap. Oh lagi dibuatin. Siap. Ngirim saya itu. Gus. Ih, tidak ada. Udah dingin ini kena kari di Gus. Lu tadi tambah AC ya. Ayo buru cepet ah. Ayo, sambut ke sini, Nah, cepet-cepet nanti kembung saya. Mati nanti Gus. belum mendidih aja dong. Masya Allah, barakallah. Jadi kita senang silaturahim Gus, Siap. memperpanjang ilmu ya kan, memperpanjang. Sambil ilmu. ditatain tempat podcastnya, saya pengen podcast sama Habib nih kalau nggak keburu-buru nih. Tempat podcastnya ditata. Saya ini bukan siapa-siapa Gus, Siap. saya pengen belajar Siap. kali jenengan ini kan. Nggak, ini butuh pencerahan Habib, terutama dari anak-anak muda. Karena yang disukai oleh baginda Rasulullah itu ibadah anak muda yang giat dalam beribadah itu lebih disukai daripada orang yang tua. Makanya saya itu sangat suka terhadap anak-anak muda yang bukan hanya berpikir secara logika, tetapi juga menggunakan hati. Ya. Gitu. Tadi diajak sama beliau. Mantap. Mari kita belajar di Ustaz Sudi. Jangan belajar ke saya, belajar ke beliau. Kamu di sini, kita di sini ngopi aja, kita ngopi Ngolah aja. pikir, loh. Siap. Pola pikir nih. Siap. Kopi itu ada artinya juga Gus. Ada artinya juga Ada ya? artinya. Mantap ini. K. Pak, cocok ini. K itu ketika. K itu ketika. Wah, masuk ini. K ketika. Siap. O Otak. otak. Ketika otak. Siap. P perlu. Perlu. I inspirasi. Mantap. Ini kopi bubuk nih. Kopi bubuk. Ya, ketika ngopi baru ngolah pikir. Oh, Ketika otak ini perlu inspirasi baru diolah pikirnya Gus. Oh, Ya siap, kan? siap. Kopi itu nggak bakal bisa diminum sebelum diolah. Mantap. Cocok ini. Iya nggak Gus? Pak. Ya kan? Cocok ini ya. Bakwan itu nggak akan enak Siap. ketika jenengan belum goreng. Perlu digoreng dulu. Ini berarti perlu ada bakwan juga ini berarti. Bikinin bakwan. Jangan. sudah ini sudah overload sudah perut ini. Siap. Alhamdulillah. Wah, ini kayaknya cocok ini jadi presiden 2024 ini ya. Lanjut dah ini kayaknya ini. Mantap. Nanti jenengan kalau ke Malang fadhol
ditunggu di bed, ngopi-ngopi. Insya Allah. Siapkan dan tempatnya. Siap. Atau mau mampir ke Unisma kan, silaturahim, foto kita terbuka. Kita tidak menolak ketika orang mau silaturahim kan Gus. Siap. Masa ada tamu, mohon maaf ini, nggak boleh. Waduh, Siap. saya ikut ini. Siap. Pokoknya yang penting itu adalah adabnya, sopan santunnya gitu aja. Ahlaknya. Yang penting Kayak tadi saya datang sini, enggak walaupun saya Habib, ya tetap assalamualaikum ada Gusnya. Saya mau masuk tadi jenengan biar beliau selesai dulu. Takut ganggu kita ini Gus. mantap. Ya kan? Mantap. Kita ini tahu diri, Ya. gitu loh. Ini tempatnya siapa kan gitu. Kita sebagai tamu harus seperti apa? Jangan tamu yang kurang ajar. Siap. Ya Allah. Ini semenjak kejadian yang rambut merah itu sudah ada mungkin 20 kali kejadian seperti itu. Jadi ya sama. Makanya Habib ini luar biasa lah. Ada tamu itu Bib, ketika datang dia itu di gerbang Bib. Jadi disuruh masuk nggak mau. Terus ketika itu saya yang disuruh keluar. Saya sudah keluar, saya ajak masuk nggak mau Bib. Jadi gimana ya? Ya maksud saya itu ya kalau punya niat baik, saya yakin kok si rambut merah itu niatnya baik. Tapi Mbok Yao dengan cara yang baik. Baik, betul. Kalau memang beliau menduga saya dukun, ayo dilihat bagaimana proses ruqyahnya, bagaimana proses pengobatannya, dilihat seperti itu. Jadi jangan cuma menduga-duga. Kita kan lebih baik, kata Imam Syafi'i, lebih baik melihat secara langsung daripada mendengar. Iya, manggalah masuk, dilihat secara langsung. Ini seperti tadi itu. Kita kalau mendoakan, kita ambil dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Pertama baca syahadat, sholawat, terus nanti baca hamdalah, doa, baru ditutup surat Yasin yang terakhir. Seperti itu. Apakah hal semacam itu juga dianggap dukun kayak gitu? Apakah hal semacam itu juga dianggap sok tahu tentang hal gaib kayak gitu? Apakah hal semacam itu juga dikatakan syirik kayak gitu loh? Jadi yang mana yang dimaksud dengan dukun itu yang kayak gimana gitu loh? Jadi kan itu butuh penjelasan Bib, kayak gitu. Jadi jangan semua hal yang ketika kita bukan dokter, kita menggunakan doa alternatif, nah dikatakan itu dukun, kan masalahnya jadi kemana-mana Bib, seperti itu Bib, gitu loh masalahnya. Itu orang-orang yang kepingin panjenengan berhenti Gus. Tapi jenengan pastikan dan jenengan yakinkan ketika ada orang yang musuh dengan panjenengan itu, dan ada orang yang mendukung panjenengan dan mensupport panjenengan. Tidak mungkin ada orang yang musuh panjenengan tanpa ada yang mendukung panjenengan. Pasti ada yang mendukung kan gitu. Siap Bib. Siap. Lagi-lagi kita Rasulullah, pamannya Rasulullah, Abu Lahab, Abu Jahal, ya. Gimana membencinya Rasulullah, dibencinya ini, padahal pada saat lahir Rasulullah itu, senangnya luar biasa kan gitu. Itu kan sampai setiap hari Senin dibebaskan dari siksa kubur kan, itu saya pernah dengar itu kan. Iya. Ketika salam nanti dikoreksi Gus. Siap. Dan ada juga pamannya Rasulullah yang mendukung Rasulullah. Seperti itu Gus. Dakwah itu kan kalau seandainya dakwah mulus itu bukan dakwah Gus. Siap. Ya kan gitu Gus. Kita makan aja secara logika Gus. Gak mungkin asal makan jebret bim salah bim bes ada makanan Gus. Perlu adanya proses. Lah orang-orang yang nggak tahu proses itu banyak protes. Iya. Ya kan gitu Gus. Mantap. Ya Allah. Orang yang nggak tahu proses itu biasanya banyak Protes. ilmu baru ini. Ini ilmu baru ini. Makanya jangan protes. Ketika kalian protes, kalian harus tahu prosesnya itu seperti apa kan gitu. Siap. Jangan instan, mie aja yang instan aja masih dimasak kok. Terus saya minta ini pencerahan satu lagi Bib. Ada kata-kata yang biasanya sering digunakan itu orang berkedok agama Bib. Ini yang sering disampaikan. Kedok agama. Ini yang ingin saya tanyakan. Jadi ketika kita semuanya nih memakai jilbab ya kan, nah itu kita kan soalim kayak gitu kan. Kita mengajak orang, maunya ada teman nih kita ajak untuk ke masjid atau sholat berjamaah gitu kan.
kamu tuh so alim kayak gitu kan. Terus ada ketika seseorang itu mendoakan dengan menggunakan sholawat, kamu itu berkedok agama. Yang ingin saya tanyakan, Bib, terus kalau kita mendoakan seseorang tidak dengan menggunakan sholawat, tidak menggunakan Al-Quran, terus menggunakan apa? Nah, itu. Apakah ketika kita mendoakan orang itu, mohon maaf, Bib, kalau bahasa kasarnya itu kayak gitu, dengan misuh kayak gitu, apakah itu tidak lebih menyesatkan orang, Bib? Kamu ada orang minta tolong doa ke sini ya, terus gitu, bahasa apa tuh, pincuk kayak gitu, ngisuin orang, itu apa nggak lebih menyesatkan, Bib? Kenapa ketika kita mendoakan dengan menggunakan semuanya asma makhrobi, atau kita menggunakan hizib Jafar Shodiq, atau kita mengamalkan sholawat muridat, atau sholawat mujian? Saya juga ada sanadnya dari sholawat Fatih, Bib. Saya langsung dapat dari Muqaddam Tijaniyah di Malang, dari Mbak Abah Munir. Itu saya ada langsung. Ketika saya memakai tasbih, saya langsung ada, Bib. Langsung ada sanadnya dari Muqaddam Torekoh Tijaniyah di Malang, tempatnya Abah Munir. Cuma saya nggak pernah menyampaikan itu. Saya tidak mau membawa-bawa orang lain. Cuma di sini saya menyampaikan di depan Habib. Apakah ketika kita mendoakan dengan menggunakan sholawat dan Al-Quran itu berkedok agama, Bib? Bagaimana kalau ada orang minta didoakan terus kita misuh? Apa enggak itu malah menyesatkan? Mending dikatakan berkedok agama atau menyesatkan, kayak gitu loh. Jadi saya ingin tanya ke Habib, ini perlu dicerahkan ke umat, Bib, seperti ini, Bib. Monggo, Bib. Saya tuh pernah dengar suatu ilmu itu gini. Sayyidina Ali itu berkata kan, orang yang suka padamu tanpa kamu menjelaskan Mantap. kejelekanmu, Siap. dia akan tetap suka. Ya, mantap, Bib. Mantap, Ya Bib. kan? Mantap, Bib. Orang yang nggak suka kepadamu, mau kau jelaskan segunung apa yang paling tertinggi di Indonesia itu sudah Everest itu, ya, sudah tetap gak akan suka, Gus. Siap. Ya kan? Siap. Mau sampai nangis darah mati sekalipun, yang nggak suka dia akan tetap gak suka, yang suka akan tetap suka. Mantap, Bib. Kita sebagai muslim ini satu, Gus, ya mendoakan aja. Oh, Dapat mantap. hidayah, udah gitu aja sudah, Gus. Gak usah aneh-aneh sudah, wis gak usah diikuti orang-orang kayak gitu Nggak sudah. usah ditanggapi, Bib, ya. Gak usah sudah. Ya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, udah gitu Amin. aja, Gus. Didoakan yang baik ya, Bib. Baik, biar kembali ke kita kan gitu. Siap. Kita mau doakan jelek itu saudara kita muslim kan gitu aja, Gus. Siap. Kita doakan aja yang baik, semoga cepat sadar gitu aja, kan gitu. Namanya manusia itu butuh nasihat, kan gitu. Ya kalau kita malaikat gitu, gak butuh nasihat. Mantap, Bib. Mantap, Bib. Ini Gus Samsudin ini masih manusia, bukan jin. Cuma saya yang berani bilang kayak gitu, gak boleh yang lain. Enggak, Bib. Kopi jam, Bib. Enggak, Kang. Sambil ngerokok aja, nggak apa-apa, santai aja. Bismillah. Ya Allah, ya Allah. Mantap, Bib. Ini suatu, Kita diskusi kan, Gus. iya, kehormatan lah, suatu kebanggaan ini. Saya kedatangan para mahasiswa Unisma. Unisma itu di mana sih, Bib? Dino ya, Gus. Dino itu mana, Bib? Jenengan tanya tapi yang betul mampir, Gus. Lah itu di mana, Bib? Saya tanya dulu. Kalau saya tahu nanti saya kalau ngapain, Bib. Pokoknya diatur jadwalnya, Bib, untuk ngopi bareng, Bib. Monggo. Di mana itu, Bib? Dino ya arah ke Batu itu, Gus. Berarti daerah Malang, Bib. Iya, Gus. Oh, di Malang itu ada sebuah Kampus. Kampus. Nomor 1. Mantap. Nahdlatul Ulama. wah, di Nahdlatul Indonesia. Ulama, mantap. Dunia. NU cuma ada di Indonesia. Oh siap, Dunia. di dunia. Iya. Mantap. Siapa namanya kan? Siap. Sihab, Pak. Saya suka ini bahasanya ini. Cocok juga ini. Ini bahasa Arab itu. Kalau butuh penerjemah bahasa Arab ini. Cocok ini. Kalau ada tamu dari Hadramaut, Tari itu jadikan penerjemah. Tafadhol. Saya tak belajar lah. Saya belajar. Jenengan ini Ya? Dan nggak habis. Iya. Beliau Kalau ke beliau saya sungkan, beliau Habib. Saya ngomongnya nanti nggak enak. Kalau sama jenengan enak saya nih ngomongnya. Hajar gitu. Mahasiswa ini diajak anu yuk nemuin dukun yuk. Ini serius, nggak bercandaan. Wah, udah. jam 9. Udah 9. Ini Habib ini nggak mau atau kayak gimana ini udah waktunya?
rumah kita ini di Malang ini Gus. Ini masih mau mampir ke Kita universitas. belum podcast, Bib. Belum nemuin dukun, Bib. Jangan diselesaikan malam Oh, ini. jangan Gus. selesaikan malam ini. Biar- Kapan kira-kira? Biar kangennya itu kan bertambah. Oh, siap, Iya, siap. Gus. Jadi kalau makannya jangan langsung banyak, Bib, Banyak, ya. nggak boleh. Dikit-dikit Dikit-dikit, gitu. Jangan sampai baru. kekenyangan lah, Bib, ya. Haram ya, Bib, ya. Karena masih ada silaturahim lagi yang Siap, siap. kita datangi di sini. Dicatatkan kapan ikut saya nemuin dukun? Monggo. Gimana? Enggak, ini serius, enggak bercandaan. Enggak bercandaan. Makmum. Serius. Kita ini makmum. Makmum Oh, itu. siap. Iya, kalau kayak gitu main. sekarang aja berangkat yuk. Aduh. Ini kita berangkat kemarin dari Malang itu subuh Gus. Siap. Jam 2 sampai detik belum tidur. Makanya demi panjenengan ini Gus. Mantap lah. Kehormatan buat saya ini. Gitu loh. Kalian tidur. Habis ini Tidur di sini aja gimana? jangan Gus. Takut ganggu nanti. Enggak lah. Saya ngorok kenceng kayak toa Gus. Malah mantap itu menikmati tidur, Bib. Karena tirakat saya itu satu, tirakat yang paling kuat itu tidak melakukan maksiat. Termasuk ketika kita tidur itu nikmat Allah. Karena waktu tidur itu kita nggak maksiat, gitu aja, simple. Betul. Kalau saya itu simple, tirakat saya itu senang. Senang. Pertama senang dengan apa yang Allah berikan. Yang kedua senang dengan apa yang Allah perintahkan. Yang ketiga senang di dalam hal yang halal. Yang penting tidak maksiat. Insya Allah nanti muncul nubuah, muncul mahabbah, senang terhadap orang yang nggak senang sama kita. Betul. Itu insya Allah. Jadi santri itu kalau ingin mendapatkan suatu hal yang luar biasa, harus melakukan suatu yang luar biasa juga. Kalau suka sama orang yang suka sama kita itu biasa. Betul. Tapi suka sama orang yang nggak suka sama kita itu luar biasa. Itu dari muncul mahabbah ketika melakukan seperti itu, insya Allah. Satu kata Gus, jangan lupa bahagia. Siap, Bib. Itu. Mantap. Ojo lali seneng, Bib. Lali bahagia wes. Siap. Kalau kata ini Ustadz Riki ini jangan lupa seneng, Bib. Betul. Seneng yang di dalam ridhonya Allah, gitu, Bib. Itu beliau ini, Bib. Mantap, Bib. Dan kalau dakwah jangan di jalan yang lurus, jangan di jalan yang halus, Siap. tapi jalan-jalan yang masih kalau bahasanya itu makadam Gus. Siap, Yang siap. masih batu-batuan gitu. Siap, siap. Itu perlu jenengan dakwah Gus. Dan nggak ada dakwah itu yang mulus. Kalau dakwah mulus itu bukan dakwah, itu apa namanya, Rek? Saya jalan. Jalan-jalan. Kan gitu. Makanya saya tanggung resiko, Bib. Saya Wajib. tanggung. Siap, saya tanggung resiko. Kalau aktivis itu Gus, satu Gus, aktivis itu resikonya kalau nggak DO dibunuh. Banyak aktivis-aktivis yang dibunuh. Siap, siap. Ada Munir dibunuh. Jangan disebut sini, Bib. Saya takut, Bib. Terus banyak yang mengatakan kebenaran itu mereka semua hilang. Iya. Hilang tanpa jejak. Yaitu itu sudah menjadi resiko kita ketika kita mengatakan yang benar gitu Gus. Jadi jenengan nggak perlu takut. Siap, insya Allah dengan ridhonya jenengan lah, dengan doanya jenengan. Dan saya siap tanggung resiko Iya. ketika melakukan hal yang semacam ini dianggap dukun. Padahal saya merata dukun. Saya siap, Bib. Dihina, dicaci pun saya siap. Iya, Mak. Harus kebal Gus. Jenengan jangan kebal cuma kebal pisau, kebal ini, kebal itu Gus. Kebal omongan juga Gus. Siap, Ini siap, kader-kader adik-adik saya ini semua kebal mental dia ini. Ambil tuh, Bib. Iya, Saya tolong diijazahin, Bib. Oh jangan. Digembleng saya, Bib. Jangan Gus. Bahaya. Saya masih ulang ini nanti bahaya nanti ada yang bahaya nanti Gus, jangan. Gak boleh. Kita kan sebagai anak muda ini kan ya sami nawatna sama jenengan ini Gus. Jenengan yang lebih sepuh, jenengan yang lebih dahulu hidup 10 tahun dari saya, dan pastinya banyak pengalaman dan ilmu yang perlu kita pelajari juga kan. Yang baik kita terapkan, yang jelek ya kita tinggalkan tanpa mencela kan gitu Gus. Iya. Saling melengkapi. Mungkin dari umur lebih tua saya, tapi kalau dari ilmu, dari nasab lebih tua jenengan, Bib. Jadi jangan dilihat siapa yang berbicara, tapi lihat yang dibicarakan. Betul. Gitu. Apa itu ayatnya, Dek? Undur makola wala tundur Pak Yai, makola kan, iya makola langsung diprotes sama ustadznya. Oh, itu bukan hadis. nah kayak gini Gus. Mantap Ya dia. kan, harus tegas ya dia. Ya. dinasehati dan langsung dibenarkan seperti Siap. ini loh. Kan Mantap, gitu. mantap. Tadi kita belajar teori langsung praktek. Siap. Wah, enak ngobrol sama mahasiswa tuh ya, nyambung ya. Wah, luar biasa ini. Makanya perlunya ilmu pengetahuan kan di situ. Kita sambil belajar. Kalau kita merasa pintar-pintar ya nggak ada bedanya kita sama jin itu.
Terus sekarang mumpung ada Habib nih, gimana kalau kita bukan hanya sekedar berbicara, tapi kita praktek? Gimana kalau kita praktek? Oke nggak? Oke nggak? Iya. Saya penasaran juga ini. tapi saya takut kalau soal adab ini, mending sama yang lainnya gitu kan. Biasanya kalau kita ini ngomong doang itu dibilang omdo gitu. Gimana kalau kita sedikit sama anak-anak muda ini praktek gitu. Biasanya anak muda ini kan penuh dengan penasaran, ya kan, butuh untuk dipraktekkan gitu. Gimana kalau kita ini, gimana ya? Beli silat yang baru. Kalau enggak beli silat yang baru, kita main-mainan, Dit. Ayo, Dit. Ini enggak TikTok ya? Kalau TikTok di banned nanti ya. Kalau ini yang bukan spek saya nih, Gus. Aduh. Ayo, Dit, main, Dit. Ayo belum. Belum nikah kita ini. Masih dasar mantan masih mau rumah dulu. Santai. Kan biasanya anak muda ini kan butuhnya apa namanya ya? Atraksi, langsung ditunjukkan gitu, bukan apa namanya? Itu. Gimana kalau kita main-mainan? Ya, ini bukan untuk kesombongan, main-mainan aja. Bisa anak muda itu butuh yang edukasi. Iya, langsung ditampilkan. Nah, saya terangkan sedikit. Coba dipegang gini, Bib. Dipegang gini aja, Bib. Ya, Bib. Siap. Nanti dibilang nggak tajam soalnya. Dilihat gini, Bib. Gini, Bib. Ya, ini besar. Beset katanya. Soalnya gini. Nanti kalau biasanya anak muda ini hanya untuk edukasi mahasiswa ya, untuk edukasi mahasiswa. Kita hidup ini jangan hanya menggunakan logika. Karena sesuatu hal yang gaib itu tidak bisa dilogikakan. Bisanya itu diyakini. Dan kita yakin itu hanya ketika kita itu sudah merasakan. Kita itu merasakan kalau hanya sudah mengamalkan. Makanya di dalam pondok saya itu ada yang namanya syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Itu bukan ilmu tingkatan. Yang bisa meningkatkan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu semuanya adalah tatanan, bukan tingkatan. Di dalam sholat sendiri sebenarnya sudah tercantum di dalam ini. Jadi ini disebut dengan ilmu tasawuf. Ilmu hikmah dan ilmu tasawuf memang berbeda. Kalau ilmu hikmah itu sanadnya kebanyakan sambungnya ke Sa'albuni al-Maliki. Itu ilmu hikmah. Kalau tasawuf berbeda lagi, memang berbeda, tetapi itu tidak perlu dibeda-bedakan. Ilmu fikih dan lain sebagainya itu ada semuanya. Termasuk seperti ini. Ini namanya ilmu tajribah. Ilmu tajriban. Tetapi sesuatu hal yang ditajribkan itu yang pertama harus diamalkan. Ketika sudah mengamalkan, baru dia merasakan. Ketika sudah merasakan, baru dia meyakini. Ketika sudah yakin, baru ini namanya yakin sampai hakul yakin sampai ainul yakin. Betul. Jadi makanya ilmu-ilmu hikmah itu yang seperti disampaikan oleh Mbah Gus Dur itu bukan hanya sekedar dibaca, tetapi harus diriadoi. Harus benar-benar kita masukkan ke dalam kolbu kita. Kolbu atau hati itu kalau di dalam ilmu hikmah disebut dengan khawatir atau khotirah. Nah, khotirah itu adalah petunjuk dari Allah. Makanya ada yang sholawat saya namanya sholawat siri ala duni. Seperti itu. Nah, khotirah sendiri ada 4. Ada yang namanya khotirah robaniyah, ada khotirah malakutiyah, itu yang petunjuk dari Allah. Ada juga yang ketiga, khotirah syaitoniyah sampai khotirah nafsaniyah. Jadi semuanya tergantung dari laku kita. Nah, di dalam ilmu hikmah itu ada salah satu amalan, namanya amalan ini monggo saya ijazahkan, khusus untuk panjenengan ini, spesial ini. Ini kalau di pesantren saya namanya palduk. Palduk, hafal langsung jaduk. Itu kalau santri saya muridnya Gus Maksum itu paham. Ada yang diambil dari surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun dan seterusnya. Ada yang diambilkan dari surat Al-Hadid di dalam Al-Qur'an, surat besi. Jadi surat besi ini tidak sama sekali berhubungan dengan khodam, tidak. Tetapi ilmu ini berhubungan dengan ilmu kaji diri. Ketika Nabi Adam diciptakan dan seluruh makhluk yang ada di surga itu diminta untuk sujud kepada Nabi Adam, sejatinya bukan sujud kepada Nabi Adam, tapi sujud menyembah Allah mengikuti Nabi Adam. Jadi nanti ada bahasanya begini: hai kau besi, haram bagimu menyakitimu, haram bagimu menyakitiku karena aku adalah imammu. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang terpenting istiqomah di dalam sholat dan sholawat. Jadi kalau ketika mendengar azan itu langsung sholat. Insya Allah besi termasuk kayu tidak akan mampu melukai diri kita dengan izin Allah.
Tidak hanya sekedar omong saja, tidak hanya sekedar saja. Ini. Eh? Eh? Nah itu makanya itu. Ayo Gus. Seperti ini bukan. Kalau nggak nanti setelah saya praktekkan sama praktekannya. Biasanya anak muda itu tidak percaya kalau tidak dipraktekkan. Seperti ini. Nah nanti kalau dibilang ini double, suruh bawa golok sendiri kayak Joko Arek gitu ya. Nah seperti apakah hanya di sini saja? Tidak. Dibaca lagi. Hai kau besi, haram bagimu menyakitiku karena aku adalah imammu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna haditsi wa inna bosi hayyun bosi mautu. Seperti ini. Kalaupun jebol ya sering-sering ini suara tajamnya ya. Sering-sering itu suara tajamnya. Atau di lidah kita. Kalau di lidah kita itu pantangannya jangan sampai menghewankan manusia. Contoh, biasanya di pemilu itu kan cebong, ya kan? Codot, seperti itu tidak boleh. Jangan seperti itu. Kita diciptakan oleh Allah itu sudah menjadi manusia. Jadi jangan menghewankan orang lain, walaupun orang lain itu nggak setuju dengan kita. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hai kau besi, haram bagimu menyakitiku. Aku adalah imammu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satu kali tarikan nafas. Yakin kita adalah imamnya. Yang penting sholatnya juga jangan bolong-bolong. Terus lidah kita keluar. Nah. Itu atau mungkin di muka kita ada apa-apa kalau udah yakin tapi. Terdengar suara sering-seringnya. Kalau nggak yakin, jebol. Sebenarnya ilmu yakin itu harus mulai 4 tahapan tadi. Syariat, tarekat, hakikat, dan marifat. Seperti ini. Kalau dari 4 yang satu bolong, gimana? Yang penting soalnya nggak bolong gitu aja. Nanti pengakuan pertama sholat. Dalam Pengakuan pertama sholat. sholat itu bukan hanya ketika kita itu mendirikan, tapi juga kalau kita tidak sholat itu menjatuhkan. Maka ketika kita sholat berarti kita mendirikan agama. Mau maju sini? Sama yang sholat. Kalau semuanya tidak yakin, sekarang beli silet, bawa ke sini. Bawa ke sini tak makani. Ya, tak makani silet ke sini. Gus. Kalau dalam hukum kalau jenengan ada bapak kita dipakai. Ayo kita Ayo mau coba. Jangan Gus. Jangan. Sini Ustaz. Ini. Sini dulu. Anak muda harus berani. Anak muda sini. Sini. Ayo sini. Bukan. Sini Ustaz. Sini Ustaz. Sini. Saya kalau tujuh Habibnya nggak berani. Sini. Ayo sini. Bukan. Nanti dulu. Bukan sampai ini saya bacot. Sampai bacot saya. Karena kalau kata orang, kalau kita yang bacot diri kita sendiri itu tidak sesuai keilmuannya. Sampai yang bacot saya. Ayo sini. Pegang sini. Ya sini. Kalau jebol, ya nanti resiko saya. Udah resiko jenengan. Ayo, pegang aja. Nanti bukan ini Gus ya. Pegang golonnya. Nanti dikatakan saya nanti tidak itu. Iya. Dipegang dulu, ketajamannya, dipegang ini aja. Nggak usah lah. Coba pegang gitu. Ya cukup. Ya monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Monggo. Dibuktikan. Penjara kan dia. Allah. Cukup. Tuh. Letak bekasnya itu merah. Letak bekasnya itu merah. Karena apa? Karena kita monggo. Jadi kalau kita yang bacot diri kita itu nanti dianggap seperti itu. Nah, kalau mau lebih itu lagi, ambil kertas atau silet. Nah, itu nanti seperti itu. Seperti ini. Nah, seperti ini. Sudah. Bukan makamnya kita ini. Mana silat? Cukup diskusi aja kita. Cukup diskusi ya. Itu jenengan aja itu. Enggak. Anak muda itu bukan hanya butuh omongan, tapi dia butuh real nyata seperti itu. Itu memang ada. Insya Allah nanti kita sambung lagi Gus. Siap. So, nanti kita sambung Nah, lagi. yang menjadi masalah terkadang seperti ini dianggap ilmu hodam, terkadang ilmu jin, padahal bukan. Ini ilmu tentang keyakinan, kaji diri. Makanya di dalam ilmu hikmah, di dalam ilmu tasawuf itu sering sekali mengkaji ilmu diri. Contoh, kita itu seperti kapas, kain, baju. Jadi Allah, baginda Rasulullah, Nabi Adam, orang tua, terus kita.
Maka kalau kita pengen baik hidup kita harus baik dulu ke orang tua. Itu yang pertama. Anak muda kalau pengen hidupnya sukses ke depan, yang pertama dia harus berbakti kepada orang tua. Itu yang utamanya. Seperti itu. Nanti kasih yang bagus, Bib. Ambilkan tongkat saya. Ambilkan tongkat. Kalau itu udah lama, Bib. Itu udah lama, Bib. Yang kasih yang bagus, Bib. Saya tadi Gus. saya tadi Gus. Ceritakan sama Gus Mustafa. Siap. Di rumah itu ada 6 Gus saya. Mantap. Semua dititipin. Saya walaupun seorang Habib, tapi saya juga mempelajari budaya karena jangan sampai Siap. budaya ini Siap. hilang. Sampai ini itu yang merekam itu harus belajar budaya itu. Siap. Iya, sampai dari Sedani. mana sampean? Oh, Sumatera, sampean. Ini sudah lama ikut saya, Bib. Berapa lama jadikan ikut saya? Hampir 3 tahun. 3 tahun, Bib. Alhamdulillah, walaupun saya dikatakan penipu, saya pembohong, Bib. Beliau tidak goyah. Dan Iya. hampir semua santri tidak goyah. Karena apa? Semua santri melihat secara langsung bahwa gimana mereka yang datang dengan izin Allah berdoa bersama-sama ada yang sembuh. Walaupun tidak sembuh bukan berarti saya nipu. Tapi alhamdulillah sesuatu hal yang benar pasti akhirnya juga benar. Pasti akhirnya ditolong Allah. Siapa itu Gus? Lupa saya namanya yang Fatihah itu sama Syekh Ali Baros itu. Ya Allah, Syekh Wakil bin Salim itu. Siapa itu lupa saya. Ya kenapa, Bib? Jadi kan itu kan guru muridnya itu Syekh Ali Baros ini muridnya kan. Ketika di luar itu ada Nabi Khidir, semua murid itu keluar dan beliau menemani muridnya. Iya. Ditanyain kan, kok apa namanya? Kok nggak ikut keluar? Buat apa saya nemui? Sedangkan guru saya ada di sini terus gimana? Itu. Nah, kalau yang lainnya mau ikut, kalau yang lainnya pengen dapat tokat dari saya, ada syaratnya. Ikut dulu sama saya datangi dukun santet. Nah, nanti saya kasih. Iya. Khusus ini Kecuali Habib. kecuali Habib. Habib. Kalau ya paling enggak ikut saya ke gua lah ya, anak-anak saya. Nanti di Malang itu ada gua Gus. Siap. Ada gua itu beli tempatnya ini Gus. Siapa lah ini lupa saya namanya. Badin. Siap. Mbah Badin saya. Di mana namanya di ini di apa itu yang jalan jembatan baru itu tempatnya si Mapa begitu apa? Bukan. Kedukandang. Di Kedukandang itu ada gua Gus. Siap. Nanti kita ke sana, Bib. So, monggo. Explore, Bib. Bung. Dan kholwat, Bib. Wah, kalau holwat jenengan aja. Saya masih mikir kuliah ini Gus. Belum tingkatan itu saya. Enggak, kholwatnya semalam aja, Bib. Semalam, Bib. Jangan, Nanti dihadirkan ini, Bib. Jinnya, Bib. Suruh hadir, Bib. Saya takutnya kalau Salam dari mahasiswa UIN. Siap. Waalaikumsalam, mahasiswa UIN. Di mana mahasiswa UIN itu? Sama dampingan kampusnya. Oh, siap. kalau perlu nanti kita Gus buat acara. Ayo, ya, siap. mahasiswa kita kumpulkan, Siap. ya kan? Ngopi bareng. Siap. Ya enggak. Siap. Tapi khusus yang laki-laki aja, yang perempuan jangan bahaya nanti kalau dideketin sama gurunya. Kita nggak kebagian nanti. Ayo kita jomblo ini nanti. Nanti juga rencana saya pengen sedikit memberikan pengetahuan tentang ilmu hikmah sedikit yang saya ketahui. Termasuk juga bagaimana sih yang dimaksud dengan silat hadiran, bagaimana sih dengan yang dimaksud dengan terawangan, raka sukma dan sebagainya. Apakah itu bertentangan dengan syariat ataukah tidak? Karena ini perlu untuk diketahui. Perlu juga untuk diketahui mahasiswa supaya ketika ada yang mengatakan itu logika, nggak masuk di akal. Ayo sekarang ambil silat tak makan di sini. Nah, gitu. Ini perlu untuk dipahami supaya apa? Budaya dan juga warisan dari leluhur kita, terutama Nahdlatul Ulama, dari wali-wali Allah kita, dari kiai-kiai kita, jangan sampai itu dianggap tidak ada. Atau auzubillahi min dzalik, ada yang mengatakan itu bid'ah. Atau bahkan ada yang mengatakan itu sesat. Itu bahaya seperti itu. Karena kita mintanya kepada Allah loh, bukan minta kepada jin, kepada pohon. Masa dikatakan syirik bid'ah seperti itu. Dan yang kita amalkan adalah asma-asma Allah seperti itu. Nah, yang terpenting sekarang saya mau memberikan sebuah tongkat ini untuk Habib Soleh Jamalullah. Habib Soleh Jamalullah. Kalau tanya lagi saya cium. Ciumnya jarak jauh cuma gitu kan. Iya. Siap. Wah, ini kalau masuk ke podcast saya seru ini. Saya harap suatu saat jangan cuma sekali Insya Allah Gus. datang lah. Nanti
kita kalau lewat berita insya Allah kita. Siap. Diagendakan lah. Atau giliran saya ya di sana wis. Ini saya anggap rumah saya, Gus. Alhamdulillah. matur Jadi suwun. ketika saya lewat berita, insya Allah saya akan mampir. Karena ketika rumah saya berarti ada saudara saya. Iya. Dan itu udah tahu langsung nomor pribadi saya Iya. kan. Mantap. Itu dengan izin Allah. Mohon maaf ya Bib ya. Saya itu bukannya sombong ya. Terkadang para kiai, terkadang pejabat minta nomor itu nggak saya kasih. Yang saya kasih itu biasanya nomor-nomor santri saya. Loh kok ini langsung punya nomor saya? itu Sakti Habibnya ini. sakti saya ini. Sakti Habib. Jangan cerita Bib. Nanti kalau cerita saktinya ketahuan Bib. Wah betul. Ke Gus Ian aja, Gus Samsudin aja, jangan ke saya. Kalau ke saya curhat hati ke hati aja. Ada kalau Bib. Habiskan dulu. Iya monggo kopinya. Habiskan dulu. Kopinya habiskan dulu dan ini saya mengasihkan tongkat. Tongkat ini Bib, jujur ini dari kayu wali kungkun Bib. Jadi hampir di setiap tempat pokoknya Sunan Bungku itu di sana di gunung itu tumbuh pohon wali kungkun. Di wali menandakan kalau pohon itu tumbuh biasanya tanah itu pernah diinjak secara langsung oleh wali Allah. Nah, di situ saya sudah minta izin sama yang di situ sama yang punya dan saya minta pohonnya. Jadi pohonnya yang sudah roboh atau pohonnya yang sudah tua itu saya mahari Bib. Saya mahari terus saya buat tongkat. Nah, tongkat ini hanya sebuah sarana Bib. Sarana seperti ketika kita makan, ketika kita naik mobil, ini sarana saja. Ini saya serahkan sama Habib, saya nggak berani tanya lagi. Ini saya kasih beliau, semoga sarana ini bisa mendekatkan diri panjenengan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih cinta lagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa bermanfaat untuk umat. Amin. Mendapatkan rezeki yang berkah, Amin. barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, dan keluarga Habib sakinah mawadah warahmah, Belum keturunan. keluarga Gus. Saya protes ini. Bukan maksudnya nanti Bib, nanti, Oh Bib. ada Nanti, ya, nanti. amin amin amin. Ada Bib. Ada ya. Bahaya nanti kalau berdua begini. Kok saya lihat-lihat mukanya Kak Habib Syah ya? Iya. Apa masih ada hubungannya Bib sama Habib Syah Bib? Kawi. Oh, kawin. Ya, semoga Amin. keturunan panjenengan semuanya soleh dan soleh. Amin. Saya di sini dari Pondok Nuswantoro mohon doanya. Semoga semua santri di sini mendapatkan barokah. Amin. Doa dari panjenengan, rahmat dari Duriah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo diterima Bib. Kulo terima Gus. Barakallah. Amin ya rabbal alamin. Tongkat itu sebenarnya sunnah Bib. Nah. Tongkat itu sunnah yang bisa menjadi sebuah sarana untuk kita ketika berjalan itu aja Bib. Insya Allah. Nanti yang datang kedua Bib, saya janji Bib, saya kasih cincin Bib. Sekarang jangan Bib. Jangan. Takutnya nih nggak kesini lagi Bib. Jangan dirampok. Nggak boleh kita rampok. Kita harus tahu akhlak. Katanya tadi makan sedikit-sedikit. Oh iya siap. Dikasihnya sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Siap. Insya Allah nanti Siap. main-main nanti kita kumpulkan, kita diskusi bersama teman-teman. Kalau Siap. ada yang nggak benar kita benarkan ya kan. Siap. Siap. Kalau ada yang benar, ya kita edukasikan. Siap. Siap. Biar tidak terjadi kesalahan dalam berpikir. Insya Allah Bib. Dan saya pengen anak-anak muda ini jangan sampai mudah untuk diprovokasi Bib. Nah itu. Saya pengen mahasiswa itu selain beli itu belajar ilmu juga belajar akhlak dan punya kemandirian yang tetap, yang tegak seperti huruf alif tanpa koyah tanpa uwah, cinta terhadap negaranya dan tidak mudah terombang-ambing oleh ajaran-ajaran Asumsi. dari luar. Iya dari luar. Termasuk hal-hal yang mengatakan bahwa amalan ahli sunnah itu bid'ah. Kalau itu syirik dan sebagainya. Kalau sesuatu hal itu tidak ada. Padahal itu warisan dari budaya kita. Ada Bib, ada. Dan kalau nanti anak-anak muda semuanya pengen ngobrol dengan saya, pengen curhat, ayo kita ngobrol. Kita agendakan. Siap. Kita agendakan. Siap. Saya kumpulkan nanti mahasiswa Semarang Raya. Siap. Saya kan ada ini grupnya kayak ketua-ketua setiap Siap, kampus siap. yang ada di Malang Raya dan Jawa Timur. Siap. Kalau memang teman-teman Nasional lah. kalau teman-teman mau Nasional. pengen tahu kan, selama ini kan tahu Gus Samsudin kan lewat YouTube, dikira kan apa namanya settingan dan sebagainya. Siap. Datang, Siap. kita kumpulkan, Siap. terserah tempat mau di mana. Kalau perlu di Unisma monggo, nanti kita fasilitasi kan, kita diskusi bersama. Diskusi ini bukan mencari kesalahan, Siap.
tapi membenarkan ketika ada kesalahan ya apa Iya. yang salah. Kalau seandainya mencari kesalahan nggak usah ikut diskusi. Iya. Manusia ini tempatnya salah. Siap. Yang jelas untuk menambah Iya. pengetahuan lah. Sharing. Mahabba diri lah untuk memperbaiki lebih baik ke depannya. Muhasabah diri, Allahumma sama. fiqlaku min tariq. Amin. Amin. Doakan Gus. Siap. Anda minta doa ini. Jenengan aja, Bib. Kalau- Nanti kalau saya ke sana saya berdoa, Enggak, Bib. enggak. Kalau di sini jenengan yang berdoa, Bib. Aduh. enggak. Ini kurang afdol kalau sebelum jenengan doa. Enggak, numpang Habibnya di sini. Enggak. Mendoakan tempat ini, Bib. Jadi saya nggak mau setengah-setengah dalam gerampok jenengan. Aduh. Kalau bahaya. barang nggak apa-apa sedikit-sedikit, tapi kalau doa kita harus semua. Ayo, amin. Gimana nih? Amin. Ya itu aja sih nggak bisa bahasa Arab ini. Ge. Amin, doa apapun Siap, sudah. siap. Amin, Ge. amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri dzati wasyiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keselamatan untuk negara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keselamatan untuk pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah keselamatan untuk para kiai-kiai kami, ya Allah. Untuk para habaib-habaib kami, ya Allah. Untuk semua alim ulama kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keselamatan untuk semua masyarakat Indonesia, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keselamatan, ya Allah. Kasih sayang, ya Allah, kepada orang tua kami, ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iya nabi ya mustaqim Al-Fatihah. Gus, minta halalnya Gus. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Matur suwun. Foto-foto Gus. Siap. Foto-foto. Siap. Foto-foto. Sini, Bib. Sini, Bib. Sini. Naik sini, Bib. Sini, Bib. Jangan. Ayo semua mahasiswa semuanya sini satu. Ya wes, kalau Bibnya nggak mau, yang penting bareng-bareng ayo. Sebelahnya. Dole, pinjam kopiannya Dole. Saya nggak enak sama Bib. Jangan. Wah, Wah. jaganya kurang gini ini. Kurangin nanti. Siapa tahu kalau mau nambah Gus. Ah jangan, udah. Ya cukup. Cek bentar. Siap. Taruh dulu. Siap. Iya. Bentar. Harus ganteng ini. Ah siap. Jangan sampai saya kalau ganteng sama Gus. Promosi juga. Belum laku tak? Belum. Harus bentar lagi. Pulang nih langsung dapat. Siap. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gini Gus. Iya. NKRI harga mati. Betul. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siapa yang mau Siap. foto sendiri sama beliau? Oh, siap. Kalau saya ini sama ini saya berani. Siap. Oke, matur suwun, sehat selalu, semangat. Bib, mohon doanya Bib. Sehat selalu Bib. Dan Siap. pun ganggu panjenengan. Siap. Sehat selalu Bib, nggih. Sehat selalu. Enggak, saya malah senang. Siap, enggak apa-apa. Sebagainya. Ditunggu lagi kehadirannya Bib. Insyaallah. Doakan Gus. Nggih, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, santai Bib. Saya sampai malam pengobatan Bib. Sami. Hati-hati ya Bib ya. Siap, ditunggu lagi kesininya ya. Siap. Barakallah, Allahumma sholli ala Muhammad.